Jadi saudara mesti mengerti kebenaran sampai Anda mengalami perubahan kodrat. Saya jujur ngomong ya saudara, saya bergumul terus setiap hari, apalagi bulan-bulan belakangan ini. Saya mau merubah kodrat hidup saya. Aduh Tuhan, aku mau memiliki kodrat ilahi. Dan kalau saya masih ada keinginan tertentu yang salah, saya sadar nih kodrat manusia saya masih ada nih. Saya mau bunuh, saya mau matikan. Kita yang mengubah kodrat ilahi. Maksud kodrat manusia, kita jadi kodrat ilahi. Kita yang harus melakukannya. Oleh fasilitas Roh Kudus, Injil, dan pengharapan Allah. Itu kasih karunia. Kasih karunia akan sia-sia kalau kita tidak memanfaatkannya. Saudara, kalau saudara menunda makan makanan sehat dan pola hidup yang baik, Anda menunda jadi sehat dan saudara mempercepat kematian. Kalau saudara menunda hidup suci, menunda melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Anda menunda berkodrat ilahi. Dan kalau kuota waktunya habis, Anda tidak pernah berkodrat ilahi. Coba umur 50 tahun, sembarangan pola hidup, pola makannya. Umur 60 tahun, masih sembarangan pola hidup dan pola makannya. Umur 65, sudah sakit. Obat bagaimanapun gak bisa menyembuhkan. Kuotanya udah habis. Harus ada usaha terkait dengan perubahan perilaku ini. Dari pihak manusia harus ada. Tapi saudara jangan lupakan, semua juga kasih karunia. Karena Roh Kudus, Injil, dan pengharapan Allah itu dari pihak Allah yang tidak bisa didesain manusia manapun. Agama hanya mengenal bagaimana manusia jadi baik. Kekristenan mengajarkan mengubah kodrat. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa perilaku orang percaya dapat berubah secara ajaib, mistis, otomatis, atau dengan sendirinya, dan bersifat kemujizatan. Perubahan perilaku harus terjadi melalui sebuah proses yang ketat. Di alam kawasan materi atau lahiriah, paralel dengan kawasan rohani. Sebagaimana proses pertumbuhan fisik adalah proses natural melalui perubahan atau pertumbuhan bertahap yang ketat. Demikian pula dengan perubahan atau pertumbuhan rohani, yaitu moral atau etika atau manusia batiniah yang terkristal dalam perilakunya. Itulah sebabnya ada proses pemuritan. Ya jelas yang namanya jadi murid, belajar itu take time, bukan kursus. Panggilan untuk dimuridkan ini, panggilan untuk masuk proses perubahan. Ada pihak yang mengajar dan pihak yang belajar. Menolak proses ini berarti menolak keselamatan. Sebab keselamatan ini memang usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dalam hal ini nampak apakah seseorang benar-benar memiliki keselamatan sejak di bumi ini, yaitu melalui perilakunya yang diubah semakin sempurna atau tidak. Jadi harus ada usaha dari pihak kita, saudara. Ada respon yang sungguh-sungguh. Anda tidak akan pernah menyesal ketika meresponi anugerah ini. Aku percaya bisa sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencana
rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang Kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di sorga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Kau memberi kuasa, Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Kau memberi kuasa, Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Kalimat yang tadi saya kemukakan yang Bapak Ibu harus goreskan di dalam jiwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bahwa kekristenan adalah proses untuk mengubah kodrat. Ini tidak ada dalam konsep agama manapun. Dan itu tidak bisa dikerjakan tanpa kasih karunia. Mengubah kodrat manusia dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Dan perubahan ini memiliki tatanan, yaitu proses perubahan dan pertumbuhan. Ini tidak merusak proses sola gratia atau prinsip sola gratia. Dari sola scriptura artinya hanya oleh firman. Firman tidak dapat dengan sendirinya tergores kalau tidak dibaca, dipelajari dan diusahakan untuk dilakukan. Dengan keseriusan memahami firman dalam arti pengertian atau logos, maka seseorang akan memperoleh rema melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Rema inilah yang menjadi makanan rohani. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh rema. Sebagaimana kalau mau pintar, seorang harus rajin belajar. Kalau mau cakap dan ahli harus banyak berlatih. Demikian pula kalau mau kuat dan sehat, harus memiliki pola hidup dan pola makan yang baik serta berolahraga. Demikian pula kalau orang mau berubah dan bertumbuh menjadi semakin baik, dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi, maka dibutuhkan ketekunan. Maka firman Tuhan mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 1:4. Yakobus pasal 1:4. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah ini kan jelas.
Bagaimana orang bisa berkata tidak ada kesempurnaan? Alkitab jelas mengatakan demikian. Maka dibutuhkan ketekunan. Dan terkait dengan hal ini Tuhan Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan dalam bahasa aslinya hupomone yang artinya bertekun. Jadi panggilan untuk dimuridkan guna mengalami perubahan menjadi manusia seperti rancangan Allah dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Itu proses, itu ada tatanan, tidak bisa instan, tapi harus ada perjuangan, sebuah kerjasama antara Tuhan lewat Roh Kudus dan kita. Biasanya masyarakat dan agama-agama berusaha menjadi manusia baik. Tetapi kebaikan itu apa harus dipahami dengan cerdas. Apakah baik yang dimiliki oleh filsafat, etika, dan agama-agama pada umumnya itu baik menurut Tuhan. Tapi bukan berarti lalu kebaikan mereka tidak ada artinya. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan bahwa nanti setiap orang dihakimi menurut kitab-kitab. Kitab-kitab itu artinya standar moral yang mereka miliki. Jadi relatif kan saudara. Nah sebagai umat perjanjian baru, kebaikan yang kita miliki itu bukan berdasarkan kitab-kitab itu. Tapi berdasarkan Tuhan sendiri yang memang merancang sejak semula mau menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itulah sebabnya kalau Tuhan Yesus berkata kita harus sempurna seperti Bapa, itu sama dengan lihat pada mulanya Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya jadilah kamu manusia seperti yang memang dikehendaki Allah, yang memang sejak semula dirancang untuk segambar dan serupa dengan Allah. Dengan demikian kekristenan itu jalan hidup saudara. Bukan jalan hukum, jalan hidup. Dan hidup di sini adalah hidup yang Tuhan rancang. Di dalam Dia, dalam Yesus ada hidup. Hidup itu terang manusia, kejelasan, kebenaran. Jadi kekristenan itu jalan hidup artinya jalan kehidupan manusia yang diinginkan oleh Allah. Inilah hidup secara luar biasa itu. Yang oleh karenanya Tuhan mengatakan, kamu harus lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu harus lebih dari tokoh-tokoh agama itu. Bayangkan pada waktu itu rakyat jelata tentu memiliki standar moral yang dianggap rendah dibanding para tokoh-tokoh agama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kebenaranmu harus melebihi mereka. Ini satu panggilan yang luar biasa, kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Dan panggilan ini merupakan panggilan untuk berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus berkodrat Allah. Kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1, ya dari ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Kalau kamu manggil Allah itu Bapa, adalah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Sebab kamu telah dibeli, ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Kalau dulu gaya hidupmu, cara berpikirmu, itu gaya hidup cara berpikir nenek moyang. Tapi sekarang setelah Tuhan Yesus tebus dan membawa kita kepada Bapa di sorga,
kita harus memiliki cara berpikir Bapa di surga. Jadi kata atau kalimat kamu harus sempurna seperti Bapa di surga itu bukan kalimat yang mengejutkan. Itu keadaan yang memang harus dimiliki orang percaya. Maka Tuhan Yesus berkata harus. Jadi kalau dikatakan kita harus lebih ahli Taurat dan lebih dari orang-orang Farisi, kalau kita dinyatakan dikehendaki Tuhan untuk lebih benar dari tokoh-tokoh agama ini, hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintahan Bapa terhadap kita itu pemerintahan yang baru, tidak seperti pemerintahan Allah terhadap bangsa Israel yang mengenakan hukum sebagai alatnya. Keadaan seperti yang Allah inginkan itu keadaan yang diterima oleh Allah. Jadi kalau kita mau diterima oleh Tuhan Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23 jelas sekali. Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jelas. Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jika hidup keagamaanmu, jika kebenaranmu, jika dikayo sunemu. Saya mencoba untuk melihat pengertian kata dikayusune ini dalam dictionary. Sebenarnya bisa berarti state of him who is as he ought to be righteousness, the condition acceptable to God. Keadaan yang diterima Allah. Jadi ahli Taurat orang Farisi itu apakah enggak diterima Allah? Ya diterima. Diterima sebagai manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak dituntut untuk sempurna seperti Bapa. Tetapi masuk perjanjian baru, the condition acceptable to God, keadaan yang diterima oleh Allah, itu keadaan yang sempurna. Dan Allah berhak berbuat demikian, saudaraku. Allah berhak berbuat demikian. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa, itu dia berhak. Dia sudah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Dia berhak menentukan standar. Salib ini dibayar dengan dirinya. Harga yang tidak pernah harga yang tidak pernah bisa dibayar oleh siapapun. Bertahun-tahun kita begitu picik. Karena kita merasa bahwa salib ini membayar hutang dosa, membayar hukuman dosa dan dianggapnya sudah selesai. Salib ini membayar hukuman dosa, betul. Membayar hutang dosa kita, betul. Memikul hukuman kita, ya. Tapi dengan salib ini, Tuhan Yesus membawa kita kepada keadaan yang diterima Allah. Jadi sebenarnya ada dua penerimaan, saudaraku. Yang pertama ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, darahnya ditumpahkan, kita diterima sebagai anak. Sebagai anak. Tapi anak yang belum sah, notos. Maka jadikan semua bangsa muridku supaya jadi huios. Nah harga menjadi huios inilah Ibrani pasal 12. Kita harus menerima didikan Bapak, hajaran Bapak, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 10-11. Saudara masih bersama saya? Saudara mengerti ini?
keadaan yang diterima. Darah domba nggak diterima. Tetapi karena darah Yesus belum ditumpahkan, jadi voucher, baiklah. Kebaikan ahli Taurat orang Farisi apakah ditolak? Ya tentu di zaman perjanjian lama melakukan hukum itu diterima. Tapi belumlah ideal. Nah, yang dituntut Tuhan, yang mau dicapai oleh Allah adalah ketika darah ditumpahkan, kita jadi orang-orang yang diterima acceptable to God di sini. Jadi tidak bisa menghindar. Tetapi kalau orang mau menghindar ya terserah. Terserah. Berbahagialah saudara yang mengerti kebenaran ini, bagaimanapun sulitnya ya tetap saudara berusaha untuk menjadi sempurna. Nah, di dalam proses kesempurnaan itu saudara, kita kan berhadapan dengan manusia di sekitar kita. Disitulah proses itu berlangsung. Jadi sejak menjadi murid di sekolah, menjadi mahasiswa di kampus, ketika berkarir di kantor, ketika bisnis, di tengah-tengah para pembisnis. Itu semua merupakan perjalanan hidup untuk merubah kita. Dari notos menjadi huios. Dari berkodrat manusia menjadi berkodrat ilahi. Kalau dikatakan notos anak yang tidak sah, bukan berarti lalu saudara itu, maaf ya, manusia itu ditolak Allah masuk neraka, belum tentu. Bisa menjadi anggota masyarakat jika tidak jahat. Tapi yang dikehendaki Allah itu sempurna. Menjadi huios. Kita ini memang ditargetkan untuk demikian. Oleh sebab itu dibutuhkan sarana perjalanan waktu. Dan Tuhan memberikan kejadian-kejadian yang melalui kejadian itu Tuhan merubah kodrat kita. Kita akan mengalami banyak hal. Seperti yang tadi saya kemukakan saudaraku. Kalau kita masih punya keinginan-keinginan dan kita mau memuaskannya, itu kodrat manusia kita itu. Apalagi keinginan yang berkaitan dengan daging ini, wah itu kodrat manusia. Ya, kalau berkaitan dengan jiwa itu kan kesombongan, keakuan, mau diterima orang lain, mau dianggap hebat, itu kodrat manusia. Tuhan akan memproses kita dengan proses yang luar biasa. Dan seorang yang mau diubah menjadi seorang yang berkodrat ilahi, itu kesempatan berbuat dosa itu makin besar. Kalau pintunya dibuka tadinya 10 cm jadi 20, jadi 25, 30 sampai terbuka. You mau bikin dosa apapun dan kesempatan terbuka. Kemungkinan malah dibukakan semua. Tapi disitulah pilihan kita akan menentukan kita mau memilih berkodrat ilahi atau berkodrat manusia. Kalau kita menunda, menyangkal diri, kita akan menunda juga berkodrat ilahi. Saudara ngerti saya ngomong apa? Jadi kalau saudara punya kesempatan berbuat dosa, itu kesempatan saudara berkodrat ilahi. Kalau saudara melakukan dosa itu, Anda menunda berkodrat ilahi. Anda dimusuhi orang, Anda dicahati orang. Nah itu kesempatan berkodrat ilahi. Waktu kita mau balas dendam, kodrat manusia yang dibangkitkan. Waktu kita menahan diri, lalu kita mau mengampuni dia. Itu kodrat ilahi yang dibangkitkan. Saudara mungkin berkata, saya dimusuhi gak apa-apa, tapi ini keterlaluan. Nah, memang kodrat ilahimu mau dibuat keterlaluan juga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di Matius pasal 5 itu kan saudara, kalau saudara membaca Alkitab, Matius pasal 5, di situ Tuhan membuat perbandingan hukum yang berlaku bagi bangsa Israel atau hukum yang berlaku di masyarakat orang beragama pada umumnya dan hukum yang berlaku bagi anak-anak Tuhan. Kalau yang berlaku di masyarakat kan gigi mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Dan seterusnya. Orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu biasa mendengar, kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang-orang Kristen yang baik itu justru akan sering mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Kejahatan-kejahatan, kekejian-kekejian dan kebengisan-kebengisan. Tapi Tuhan berkata, apakah upahmu kalau kau mengasihi orang yang mengasihi kamu? Nah, Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Di situ ekstrim sekali kodrat ilahi kita ditumbuhkan. Justru ketika kodrat ilahimu mau ditumbuhkan, ketemu orang yang memusuhi saudara. Itu soal musuh. Soal perzinahan. Jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini ayat-ayat Matius 5 ini kan harus saya kutip. Sedikit saya harus singgung. Karena di akhir ayat ini Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Jadi butir-butir kasusnya sedikitlah saya singgung. Kalau perzinahan terjadi ketika orang melakukan yang namanya carnal intercourse, persetubuhan. Tetapi dalam kekristenan engkau melihat lawan jenismu, kamu sudah berzina. Kata zina, moi keu. Memandang lawan jenis sudah berzina. Dan mengingininya, epitumisai. To lust after. Atau berahi atau bergerak syahwatnya. Jadi kalau saudara nonton film-film yang tidak patut, Anda itu membangkitkan kodrat manusia. Atau melestarikan kodrat manusia. Ini soal zina, ya, soal zina. Bahkan canda-canda yang mengarah kepada yang gak pantas pun tidak boleh. Ini di Matius pasal 5 ini bicara mengenai hal-hal ini, saudaraku. Ya. Juga bicara soal kejujuran. Kamu tidak boleh sumpah. Tapi sebenarnya di dalam kenyataan hidup, dalam fakta hidup ini ada 2 jenis sumpah. Sumpah promisoir dan asertoir. Kalau promisoir ini sumpah yang mengandung janji pada waktu seseorang diangkat sebagai pegawai pemerintah. Sedangkan asertoir ini sumpah yang meneguhkan kebenaran ketika harus mengambil sumpah di pengadilan menjadi saksi dan lain-lain. Maksud jangan bersumpah demi apapun itu maksudnya kamu jangan berdusta. Itu maksudnya. Udah. Yang dilarang itu tidak boleh berdusta. Kalau engkau sebagai pejabat pemerintah engkau bersumpah, itu tidak salah. Jangan terus, saya nggak mau sumpah, kata kita nggak boleh bersumpah. Sini. Maksudnya sumpah di situ janji. Tidak salah, tapi penuhi janjimu. Jangan nanti jadi pejabat kamu korupsi. Jadi pejabat kamu menyalahgunakan wewenang, itu yang jahat. Biarpun kamu Kristen, kamu masuk neraka. Lalu kalau sumpah asertoir itu artinya sumpah di pengadilan. Jadi saksi ya. Kalau mau jadi saksi ya
memang harus jadi saksi, jadilah saksi yang benar. Saudara ngelihat bilang nggak ngelihat. Kan dibayar sama si terdakwa, tersangka atau terdakwa. Nggak boleh. Harus jujur. Tapi yang penting di sini dalam soal sumpah, Tuhan mengajar kita untuk tidak melakukan kebohongan. Termasuk kalau kebohongan terselubung. Termasuk diplomasi-diplomasi. Termasuk keramah tamahan yang dibuat-buat. Nah ini yang bisa merusak kesucian kesempurnaan kita. Jadi jangan pura-pura jujur tapi nggak jujur. Mari makan. Udah makasih, sudah makan. Kan bohong. Makan, maaf saya tidak bisa makan. Lain waktu saya nggak pengen makan di sini. Lapar dong, ya soal lapar nggak lapar nomor 2 lah ya. Dan udah kenyang banget, aduh kenyang. Sering kita itu jadi pura-pura. Kejujuran itu apa sih? Banyak orang melakukan kebohongan terselubung melalui sikap atau perkataan yang tidak terangan-terangan menunjukkan kebohongan tetapi bermaksud menggelapkan fakta. Nah, kesucian itu dimulai dari kejujuran-kejujuran itu. Bro, ditunggu nih bro, sampai di mana bro? Aduh, gua ini masih dibelokkan. Maksudnya belokan kamar mandi ke belokan ruang tengah. Itu kan bohong. Lebih baik maaf saya tadi ketiduran. Tadi aku lupa punya jadwal. Tadi ada tamu dan aku tidak bisa menghindari. Terus terang jangan. Gimana bro? Wah jalan tol. Ini tol Kerawang atau tol Pluit? Saudara harus mulai dengan sikap-sikap yang tulus dan jujur. Ingat kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Firdaus itu akibat dusta yang dilakukan iblis terhadap mereka. Ya. Bersikap sebagai sahabat tapi menipu. Alkitab mengatakan katakan dia di atas ya, tidak di atas tidak. Harus dengan ketulusan dan kemurnian. Termasuk pada waktu ketemu teman, apa kabar bro? Halo puji Tuhan bro. I love you bro, I miss you. Nggak usah pura-pura begitu. Nanti kalau saudara membaca buku yang ini, soal sempurna, nanti secara detail disebut soal ketulusan itu. Ketulusan itu harus dari hati, bukan keramah tamahan yang dibuat-buat. Ya, orang timur ini, orang Indonesia, khususnya orang Jawa, sorry ya orang Jawa. Sering itu ya keramah tamah yang dibuat-buat loh. Kok amin ya. Biar tulus gitu. Tapi juga jangan karena saudara ini bukan orang Jawa atau saudara orang Jawa tapi saudara berkata, oh saya nggak mau tahu. Saya apa adanya. Kalau bilang tidak, iya, hitam, putih. Ya enggak bisa begitu. Orang harus bijaksana. Diplomasi yang dibuat-buat itu salah, tapi sikap yang tidak bijaksana juga keliru. Sebenarnya ini bertalian dengan soal penggunaan lidah juga, yang secara detail nanti Bapak Ibu bisa pelajari. Kalau orang semakin banyak bicara, itu semakin banyak kesalahan. Kata Alkitab, orang yang bisa mengendalikan lidah, itu orang yang sempurna. Jadi saudara belajarlah puasa ngomong, beri kemuliaan. Saya beritahu kepada saudara ini kesaksian pribadi. Saya pernah berdoa suatu malam, saya minta Tuhan aku mau hidup suci. Ada suara di hati saya begini, kamu banyak ngomong. Sejak itu saya belajar tidak banyak ngomong. Mungkin teman-teman saya mulai merasa ada yang menyadari kok nggak sebanyak dulu. Iya, tapi ke depan saya akan lebih sedikit lagi. Kalau nggak perlu nggak usah. Sering kita salah dalam perkataan. Orang yang mau belajar sempurna itu orang yang harus menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak patut. Nah, soal lidah ini kan bukan soal perkataan, tapi soal SMS juga.
SMS itu kan mewakili perkataanmu. Saya nggak bilang setan kok. Tapi di SMS, setan lu. Sama. Saudara ya, tolong ya, apalagi pecinta suara kebenaran. Jangan bekelahi lewat SMS, lewat grup, bekelahi. Jangan. Itu medsos itu menjadi sarana melukai, sarana membanggakan diri, sarana sombong. Tuhan mengajar kita untuk memiliki kualitas hidup seperti kualitas hidupnya. Jadi saudara mesti membayangkan atau memikirkan seandainya Yesus hidup pada zaman sekarang. Kira-kira kalau dia punya handphone atau HP ini ya, apakah atau email, apakah menulis begini nih loh. Coba saudara selalu mempertimbangkan yang saudara pikirkan, saudara ucapkan ini. Apakah dilakukan Tuhan Yesus kalau dia hadir di sini itu saudara. Kalau dia hidup sekarang. Itu tidak, maksud saya Anda tidak bisa menghindari hal ini kalau saudara mau betul-betul memiliki kodrat ilahi. Standarnya itu Tuhan Yesus. Saudara persoalkan seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, dia mengucapkan kata-kata ini. Enggak, dia mengucapkan kalimat ini tidak. Dia bercanda dengan cara ini tidak. Saya singgung atau sebut ini kenapa? Karena di dalam Matius pasal 5 juga dibicarakan soal ini. Mengasihi musuh, soal seks, soal sumpah. Ini saudaraku. Soal penggunaan lidah. Ini. Jadi mau tidak mau harus menyinggungnya. Dan ternyata bertalian. Sebab orang yang sempurna itu orang yang bisa mengendalikan lidah. Nah mulai sekarang pulang coba belajar mengendalikan lidah. Coba belajar. Jangan nanti salah mengerti loh. Tetangga bilang, hei apa kabar? Tadi ada orang tuh nanyain rumahmu. Kamu kenapa? Terus SMS. Saya tulis, aku baru datang dari seminar kesempurnaan Pak Eras. Aku tidak boleh ngomong. Tetangga bilang tuh gila itu pendeta. Tuhan kasih lidah untuk ngomong kok dilarang ngomong. Maksudnya dilarang ngomong, jangan ngomong yang tidak perlu. Jangan. Nah saudaraku sekalian yang kekasih. Kisah mengenai orang kaya yang menginginkan hidup kekal yang ditulis dalam Lukas 18, Matius 19 ya. Mengenai kesempurnaan saudara. Dan Tuhan memerintahkan mereka untuk menjual segala miliknya. Membagikannya kepada orang miskin. Saudara tahu bahwa tindakan Tuhan itu untuk menunjukkan seberapa mereka tunduk kepada otoritasnya Tuhan Yesus. Jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Ini kan sebenarnya panggilan apakah mereka itu saudaraku tunduk pada otoritas Tuhan Yesus. Tadi saya mengucapkan satu doa yang mungkin Bapak Ibu tidak terlalu teliti memperhatikannya. Tetapi sebenarnya itu saya peroleh dari doa, sungguh. Saya kan berdoa nih saudara, aku menghormati engkau ya Bapa. Itu dengan air mata. Aku menghormatimu Bapa, aku menghormatimu Tuhan Yesus. Lalu ada suara begini, dengan cara apa kau menghormati Allah? Dulu yang kita pahami kan, haleluya terpujilah namamu. Dengan cara apa kita menghormati Bapa di surga? Dengan cara mengucapkan kata-kata yang patut kita ucapkan. Dengan setiap sikap dan perbuatan kita yang benar-benar benar.
Menghormati Tuhan itu bukan dengan nyanyian pujian semata-mata. Ini banyak dimanipulasi. Tapi menghormati Tuhan itu dengan sikap. Dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan tindakan. Saudaraku, Anda boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita menjadi sempurna. Itu artinya sikap yang menghormati Allah. Di dalamnya semua yang kita pikirkan, kita ucapkan. Semua yang kita ucapkan, kita lakukan. Selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, kita lakukan harus benar-benar benar. Ungkapan benar-benar benar bukanlah ungkapan yang harus dikaitkan dengan keberadaan Allah sebagai satu-satunya yang memang memiliki keberadaan sempurna secara mutlak, dan memang Allah sudah benar-benar benar. Sebab Allah memiliki kebenaran mutlak. Dan kita tahu bahwa Tuhan lebih dari sekedar benar-benar benar. Dia adalah kebenaran yang absolut. Tolong ya, jangan mengkaitkan kata benar-benar benar dengan Allah dalam hal ini. Karena kita tidak mempersoalkan kebenaran dan kesempurnaan Allah. Orang yang mencoba mengkaitkan ungkapan benar-benar benar dengan Allah dan menentang adanya usaha untuk memahami apa yang benar-benar benar dari perspektif manusia, orang yang tidak memiliki kerinduan untuk menjadi berkenan kepada Allah. Orang yang menentang usaha untuk benar-benar benar, itu orang-orang yang tidak memiliki etika kehidupan yang memberkati sesamanya. Buktikan saja orang-orang begitu. Udah jangan banyak ngomong, lihat hidupnya. Kalimat benar-benar benar adalah ungkapan untuk membandingkan antara kebenaran yang dipahami agama ke agama pada umumnya, termasuk agama Yahudi, dengan kebenaran Alkitab. Benar-benar benar maksudnya kita berusaha untuk memahami kebenaran yang dari perspektif Allah. Semua orang juga ngaku benar, Pak. Tetapi yang benar-benar benar ini dari perspektif Tuhan. Dan kita harus menemukan yang benar-benar benar. Jadi kalau kita hendak mengambil satu keputusan atau bertindak, jangan hanya karena kita telah membuat penilaian atau punya penilaian hal itu benar. Sekarang harus dipersoalkan lagi. Kalau dulu tidak. Misalnya kita mau melakukan tindakan A. Dulu kita sudah mengerti, ini sudah biasa saya lakukan, benar. Tapi sekarang dengan belajar kesempurnaan diperkarakan lagi. Tuhan, ini benar enggak? Bahkan doktrin-doktrin yang saya pahami benar masih saya perkarakan kepada Tuhan. Saya bukan bela diri, jangan menggunakan nama Tuhan membela diri ya. Tapi sungguh saya perkarakan Tuhan, yang saya ajarkan ini benar tidak? Kalau tidak, berbicaralah padaku supaya aku tidak bersalah. Saya kira banyak tindakan-tindakan Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu tidak merasa bersalah karena Bapak Ibu merasa itu sudah hal yang baik. Itu satu hal yang benar. Sekarang kita harus mulai mempersoalkan lagi. Kalau tidak, saudara tidak akan berkembang. Anda masih hidup dengan cara hidup kemarin. Amin. Ini soal sumpah, soal kejujuran, soal ketulusan. Ibu-ibu kalau ketemu ibu-ibu yang lain kan biasa, aduh Jeng apa kabar, kamu cantik deh. Biasa ya. Cantik deh, itu lip service gitu, kebiasaan begitu tuh gak bersih hidupmu. Ya mungkin saudara, ya basa-basi. Atau yang lebih jahat begini nih. Aduh Jeng kamu cantik deh Jeng. Tapi di belakang jelek. Anda kalau lihat para politisi hari ini.
Aduh, menjijikkan loh di antaranya. Menjijikkan. Udah jelas salah tapi mukanya kayak muka orang gak bersalah. Wajah tanpa dosa. Diplomasinya luar biasa. Apalagi kalau sudah pakai nama Tuhan. Wah, sudah capek dah. Dari mukanya udah ketahuan anak setan kan. Nah, orang Kristen jangan begitu dong. Kita dijolimi, kita dijahati, ya diemlah. Tunggu tanggal mainnya. Jadi ketika terjadi gonjang-ganjing beberapa waktu ini kan kita marah melihat ketidakadilan. Yang membuat saya terhibur itu satu hal. Bahwa semua akan dibawa ke pengadilan. Pengadilan Tuhan. Hakim di dunia itu bisa dibayar. Pertimbangannya bisa berdasarkan berbagai perhitungan manusiawi yang licik. Tapi kalau Tuhan yang menghakimi, wah, itu benar-benar benar. Jadi orang yang hidupnya tidak benar-benar benar, ia tidak akan berani menghadap tata pengadilan Tuhan. Tapi kalau orang berusaha untuk benar-benar benar, pengadilan Tuhan itu saat yang dia nantikan, karena waktu itu akan dibuktikan kehidupanmu yang benar-benar benar itu. Jadi sekarang kita mulailah membuka diri, saudara. Juga bagi Bapak Ibu yang merasa selama ini sudah baik, sudah rohani, coba bawa dirimu kepada Tuhan. Saya kira dari sekian banyak orang ini, sekian persen juga ada yang belum mengerti apa yang saya ajarkan. Atau mungkin malah bersikap menentang. Bro, saya bukan takut kamu tentang, kamu mah gak ada apa-apanya kalau mau ribut sama saya. Saya gak perhitungkan kamu soalnya, jadi kamu gak ada apa-apanya. Kamu saudaraku, jadi ya kamu gak ada apa-apanya, kamu gak mengancam saya. Kamu mengancam dirimu sendiri. Lalu maksudnya apa Pak Eras ngomong? Coba you tanya Tuhan deh. You tanya Tuhan. You jangan pakai pikiranmu sendiri. Jangan pakai doktrinmu yang kamu telah bangun sekian belas atau sekian puluh tahun. Coba ketemu Tuhan. Ayo ketemu Tuhan. You tanyakan. Apa dan siapa yang benar-benar benar itu. Saudara persoalkan lagi. Jadi di sini kita kembali memperkarakan hidup yang telah kita jalani selama ini. Sudah benar-benar benar atau belum? Nah, salah satu alasan banyak orang membenarkan diri sehingga mereka dengan sejahtera tidak mengusahakan diri menuju kesempurnaan adalah pengertian mereka yang salah mengenai konsep-konsep di dalam Alkitab, termasuk konsep keselamatan bukan karena perbuatan baik. Nah, ini konsep yang harus diubah. Saya sudah mengatakan memang benar sudah merupakan harga mati bahwa perbuatan baik bagaimanapun tidak akan dapat menyelamatkan. Itu sudah pasti. Tolong deh, ini coba perhatikan saya. Lama-lama gemes saya. Semua karena salib. Ini sudah harga mati. Perbuatan baik bagaimanapun gak menyelamatkan. Semua juga karena salib, bro. Tapi dengan salib ini, saudara harus diubah menjadi sempurna. Atau dengan kalimat lain, benar-benar benar. Tapi kalau sudah berprinsip begini loh, aku selamat bukan karena perbuatan baik, karena salib. Lalu ya sudah. Sudah apa? Sudah selamat. Sudah tidak pernah mempersoalkan apa yang kau pikirkan, kau ucapkan, kau lakukan setiap hari. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang dari bangun tidur, mulai ke toko, kantor, lalu mulai bekerja, tanpa mengerti tujuan hidupnya apa. Kasihan. Tujuan hidupnya apa? Ya kita sebagai manusia lah harus kerja, Pak. Nanti ngomong lagi, sebagai manusia kita punya kesenangan, Pak. Ngerti gak? Itu semua gak masuk hitungan jadi umat pilihan Allah. Makanya mesti ikut seminar terus supaya ngerti, saudaraku. Seperti misalnya kalau sudah jadi anak tebusan. Saudara itu
sekolah untuk Tuhan, kuliah untuk Tuhan, kerja pun untuk Tuhan. Bukan kerja dapat duit, mobil tambah bagus, rumah tambah besar. Nanti kalau menghadap Tuhan, bagaimana? Takut dia. Dia memiliki dirinya sendiri. Padahal kalau ditebus jadi milik Tuhan. Aku udah mengembalikan bagian Tuhan 10%. Bagian Tuhan itu 100%. Maksudnya itu mulutmu itu juga bagian Tuhan. Mulut. Jangan kenceng-kenceng, aminnya. Matamu itu juga bagian Tuhan yang tidak boleh kau pakai untuk ngelirik sembarangan. Apalagi tanganmu, tubuhmu, semua itu bagian Tuhan yang harus digunakan untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengusahakan diri untuk sempurna, itu maksudnya adalah kita memenuhi maksud salib ini diadakan. Jangan dipelintir seakan-akan perbuatan baik kita menyelamatkan. Tidak, keselamatan kita karena salib. Tapi salib diadakan supaya kita sempurna. Maka sekarang saudara harus mulai memeriksa diri dengan seksama. Apakah hidupku ini ada yang tidak beres, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya gelar perkara setiap hari itu nggak bisa tidak, saudaraku. Alasan untuk pembenaran diri selanjutnya adalah pandangan yang salah mengenai Yesus sebagai kebenaran kita. Sungguh sangat benar bahwa kita tidak dapat, maksudnya tidak boleh membangun kebenaran kita sendiri, tapi kebenaran oleh iman kepada Anak Allah sehingga Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita. Jadi ada orang berkata, "Loh, mau sempurna, Yesus itu kebenaran kita." Jadi mereka berpikir begini, dan ini pikiran banyak orang Kristen loh. Jadi karena salib, kita di sini, maksudnya orang di sini, salib ini memagari. Jadi Allah itu nggak lihat kita, lihat ini, salib ini. Ini dipahami Yesus kebenaran kita. Jadi kita dianggap benar. Jadi pembenaran itu artinya kita dianggap benar walaupun belum benar. Dan itu terus menerus. Saya beritahu kepada saudara. Nih, pembenaran pun harus dilihat dalam dua aspek, pasif dan aktif. Pasif, kita dibenarkan walaupun kita orang berdosa. Hukuman terhadap dosa telah dipikul di kayu salib. Kita dihentar oleh Tuhan Yesus kepada Bapa. Nih Bapa, anak-anakmu. Ya. Kita diterima oleh Bapa di surga. Dengan keadaan atau keberadaan yang belum seperti Bapa. Tetapi ada pembenaran secara aktif. Kita dibenarkan supaya benar-benar benar. Bukan dibenarkan lalu dengan dibenarkan selesai. Salah itu. Yesus kebenaran kita maksudnya. Yang pertama bahwa hanya oleh korban Tuhan Yesus kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada jalan lain untuk ini. Melakukan hukum Taurat tidak bisa membenarkan kita. Allah menerima kita karena melihat darah yang dicurahkan sehingga kita diperkenan menjadi anak Allah. Banyak orang Kristen terkunci dalam kebodohan. Mereka merasa diri sudah dibenarkan. Mereka memandang bahwa Allah Bapa melihat Yesus yang sudah sempurna menudungi atau melingkupi orang percaya.
dan orang percaya bisa bersembunyi di balik jubah Yesus. Seakan-akan semua orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai juru selamat sudah menjadi benar dengan sendirinya atau dianggap benar dan cukup. Mereka salah memahami pengertian keselamatan bukan karena perbuatan baik. Apalagi kalau ditambahkan dengan ayat yang mengatakan perbuatan baik orang seperti kain kotor. Padahal ayat itu dalam Yesaya itu muncul pada zaman pembuangan atau masa di ujung pembuangan. Memang bangsa Israel tidak ada satupun yang baik. Bahkan yang paling baik pun kebaikannya seperti kain kotor. Itu zaman itu. Jangan ayat ini dikenakan kepada semua zaman dong. Karena kebaikan mereka seperti kain kotor. Mereka itu bangsa Israel pada zaman Yesaya. Apakah semua kebaikan manusia seperti kain kotor? Nuh ternyata tidak, Ayub ternyata tidak. Daniel juga tidak. Nah ini kan kebodohan para teolog yang dengan gelap mata membela premisnya. Dan ini membuat orang jadi sesat semua. Makanya sekarang dibongkar kesesatan itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, benar. Tapi bukan kemudian kalau kita sudah percaya Yesus berarti semua sudah selesai. Percaya itu apa? Bukan hanya mengakui status Yesus sebagai juru selamat. Percaya itu berarti mengikuti jejaknya. Kalau Yesus menjadi aitios, Yesus menjadi aitios, menjadi pokok keselamatan. Artinya saudaraku, kita meneladani dia. Yesus kebenaran kita artinya oleh salib kita dibenarkan. Diterima sebagai anak Allah. Benar. Yang kedua bahwa standar kebenaran yang kita harus capai itu kebenaran yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kebenarannya Musa, Daniel, Henok atau orang suci manapun. Yesus kebenaran kita artinya kita harus benar seperti Yesus benar. Loh kok orang hanya memahami Yesus kebenaran kita artinya dia menudungi kita. Allah tidak melihat kita tapi melihat Yesus yang sudah sempurna. Lalu orang tidak merasa perlu bertumbuh menjadi sempurna. Saudara, memang ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Bapak menerima acceptable, terima, sesuatu yang diterima. Kita jadi anak-anak Allah. Kita dibenarkan, saudara. Tetapi kita dibenarkan untuk menjadi benar-benar benar. Yesus kebenaran kita artinya yang pertama, oleh korbannya kita diterima Allah. Yang kedua, kita harus berjuang untuk memiliki hidup seperti hidupnya. Dialah contoh teladan pokok keselamatan kita. Artinya hidup kita harus mencontoh kebenarannya. Jadi Yesus kebenaran kita. Jangan kebenaran sendiri. Sombong itu bilang soal kesempurnaan. Yesus kebenaran kita bro. Katanya orang itu. Bukan kesempurnaan, iya bro. Yesus kebenaran kita artinya dia mati di kayu salib untuk membawaku kepada Bapa. Tapi yang kedua, aku harus berubah untuk memiliki hidup yang benar seperti hidupnya. Itu baru kebenaran yang sejati.